Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Jambi, di mana di sini kami akan mempresentasikan perancangan pabrik. Ini sebagai pemenuhan dari mata kuliah praktikum perancangan pabrik yang diampu oleh Bapak dosen Rudi Prihantoro, STP MSc. Perkenalkan, di sini saya Amos Dimas Syafitra sebagai moderator dengan NIM Y1A21950. Dan ada anggota kelompok saya, Sylvia Anastasia Simanjuntak dengan NIM D1C12103, kemudian ada Hanifah D1C12170, dan ada David Habonaran Lingga dengan NIM D1A21840, dan yang terakhir ada Lines Pandiangan dengan NIM D1C12148. Dimana di sini kami akan membuat pabrik tipa-tipa dark coklat. Untuk deskripsi produk akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, yaitu Dinas Pandiangan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya di sini Lines Pandiangan dengan NIM D1C1214048 akan menjelaskan deskripsi produk yang akan kami buat, yaitu tipa-tipa dark coklat. Tipa-tipa merupakan cemilan khas Batak yang berasal dari padi muda yang berbentuk sereal. Tipa-tipa itu berasal dari bahasa Batak yang artinya ditumbuk secara berulang kali. Tipa-tipa berbahan dasar dari beras. Beras itu mengandung kandungan gizi yang tinggi seperti 300,60 kalori energi dan 6,6 gram protein serta 0,58 gram lemak dan 79,34 gram karbohidrat. Di dalam hal ini, tipa-tipa dapat dijadikan sebagai pengganjal perut ketika kita sedang berada di perjalanan ataupun ketika kita susah untuk menjangkau makanan di dalam kegiatan kita. Selanjutnya bahan yang kami gunakan yaitu coklat. Coklat yang kami gunakan di sini sudah pure menjadi coklat, tidak menggunakan kakao lagi. Coklat itu merupakan salah satu makanan yang mudah dicerna oleh tubuh, serta coklat juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin A1, B1, B2, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Oleh karena itu, coklat ini dapat mencegah kelelahan sehingga bisa digunakan sebagai obat antidepresi. Coklat itu memiliki kandungan fenol dan flavonoid. Dengan adanya antioksidan, akan mampu untuk menangkap radikal bebas di dalam tubuh. Dan juga, hal ini membuat coklat menjadi salah satu minuman ataupun makanan kesehatan dikarenakan adanya fenol sebagai antioksidan yang mampu mengurangi kolesterol di dalam darah sehingga mencegah terjadinya kanker. Selanjutnya bahan baku. Yang pertama, padi muda sebagai bahan tambahan. Kami membeli dari pedagang, pengepul ataupun distributor beras petani Tarutung. Yang kedua itu sebagai bahan utama kami yaitu dark coklat. Kami bekerja sama dengan PT Cocoa Ventures Indonesia yang berlokasi di Petisah Tengah, Medan, Sumatera Utara. Untuk deskripsi produk ukuran, panjangnya itu sebesar 6 cm, lebarnya 2 cm, dan berat bersihnya yaitu 75 gram. Kami di dalam satu hari itu produksinya 3 kali produksi. Di dalam 1 kali produksi bahan yang masuk yaitu padi 50 kg serta coklat itu 25 kg. Dan bahan yang masuk sebanyak 51,2 kg dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 5 menit. Dan hasilnya yaitu coklat cair sebanyak 51,2 kg. Selanjutnya pada tahap pencampuran, waktu yang dibutuhkan sebanyak 15 menit. Bahan baku yang masuk yaitu tipa-tipa sebanyak 29 kg dan coklat cair sebanyak 51,2 kg. Untuk hasilnya itu sebanyak 80,2 kg. Selanjutnya masuk ke tahap pencetakan. Karena di tahap pencampuran ada sisa dark coklat sebanyak 0,2 kg yang masuk ke dalam tahap pencetakan yaitu 80 kg. Selanjutnya yaitu tahap pengemasan. Pada tahap pengemasan ini bahan yang masuk sebanyak 80 kg karena satu pieces itu ukurannya beratnya 75 gram, maka 80.000 gram dibagi
Baiklah teman-teman, untuk lokasi pabrik, di mana di sini kami merencanakan pembangunan pabrik di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Raja Johannes Huta Barat. Untuk faktor-faktor pemilihan lokasi pabrik, di sini kami ada 6 faktor, yaitu pasar, letak sumber bahan baku, pengangkutan atau transportasi, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga listrik, dan yang terakhir ada ketersediaan air. Untuk pasar, kami melakukan pemasaran ke seluruh Indonesia dan kalau bisa mengekspor ke luar negeri. Tujuan kami mengambil lokasi di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ini atau di Sumatera Utara ini adalah untuk memudahkan kami untuk mengekspor produk kami ke luar Indonesia ataupun di Indonesia. Karena di Tapanuli Utara ini atau di Sumatera Utara ini ada pelabuhan terbesar, termasuk pelabuhan terbesar di Indonesia, yaitu di daerah Belawan. Kemudian untuk letak sumber bahan baku, ini adalah salah satu pertimbangan kami untuk membangun pabrik di daerah ini karena kami dekat dengan sumber bahan baku utama, yaitu padi. Kemudian ada pengangkutan transportasi. Di sini kami menggunakan transportasi berupa truk engkel ataupun truk tronton untuk mengambil bahan baku dan mengekspor barang ke seluruh Indonesia. Kemudian ada ketersediaan tenaga kerja, di mana di sini kami merekrut sumber daya manusia yang berada di daerah Tarutung dengan tujuan untuk pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di lokasi pabrik. Kemudian ada ketersediaan tenaga listrik. Untuk tenaga listrik di sana sangat memadai karena Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini termasuk kota besar. Kemudian ketersediaan air, di sini kami untuk air kami hanya menggunakan air sumur bor ataupun air sumur galian biasa. Baik, itu saja untuk lokasi pabrik. Dari saya sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan mesin, di mana pada pabrik kami ini menggunakan 7 mesin. Yang pertama, mesin pensangraian, mesin penumbuk, mesin pemisah, pencairan, pencampuran, pemotongan, dan mesin pengemasan. Di mana ketujuh mesin kami ini membutuhkan jam kerja sebesar 7 jam. Untuk pensangraian membutuhkan waktu produksi sebesar 30 menit, downtime-nya 5 menit, setup time-nya 2 menit, dan cacatnya sebesar 2%. Kemudian untuk mesin penumbuk, waktu produksinya sebesar 10 menit, dan mesin pemisah, waktu produksinya sebesar 20 menit. Untuk set time dan downtime-nya tidak digunakan karena pada mesin penumbuk dan mesin pemisah ini kami menggunakan proses continue. Kemudian masuk kepada mesin pencairan dengan waktu produksi 5 menit, downtime-nya 2 menit, dan setup time-nya 1 menit, dan persen cacatnya ada sebesar 1%. Lanjut kepada mesin pencampuran dengan waktu produksi 25 menit, downtime-nya 10 menit, setup time-nya 5 menit, dan cacatnya sebesar 2%. Kemudian mesin pemotongan dengan waktu produksi 15 menit dan mesin pengemasan waktu produksinya 5 menit. Downtime dan setup time-nya tidak digunakan karena juga menggunakan proses continue. Dengan persen cacat pada alat pemotongan sebesar 2% dan alat pengemasan sebesar 3%. Kemudian masuk kepada efisiensi. Untuk mencari efisiensi menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurang downtime ditambah setup time per day, di mana pada mesin pertama downtime-nya sebesar 5 menit ditambah setup time 2 menit per 60 dikali 7 jam kerja sama dengan 1 dikurang 0,016 dihasilkan 0,984. Begitu pula pada efisiensi mesin 4 dan mesin 5. Yang dihasilkan pada mesin 4 adalah 0,992 dan efisiensi mesin 5 adalah 0,964. Kemudian output proses P5 sama dengan 80 per 1 dikurang 0,964 sama dengan 79035 dibulatkan menjadi 79. Kemudian P4 dihasilkan
78 dan P1 dihasilkan 77. Untuk P0-nya sama dengan 77 kg, P1-nya 78 kg, P4-nya 79 kg, dan P5-nya 80 kg. Lanjut kepada jumlah mesin dengan menggunakan rumus N sama dengan T per 60 dikali P per D dikali E. Pada mesin pertama 30 per 60 dikali 77 per 7 dikali 0,98 sama dengan 0,5 dikali 11,191 dihasilkan 6 unit. Begitu pula pada mesin 4 dan mesin 1. Pada mesin 4 dihasilkan 1 unit dan mesin 1 dihasilkan 5 unit. Mesin yang dipakai untuk proses pembuatan tipa-tipa dan kokolet adalah sebanyak 6 mesin. Mesin yang pertama adalah mesin Sangrai tipa-tipa, kapasitas 50 kg per 30 menit dengan dimensi 155 dikali 85 dikali 150 cm. Prosesnya yaitu kontinu. Untuk yang kedua adalah mesin penggiling kulit dan pemisah kulit dengan kapasitas 450 kg per jam dengan dimensi 122 dikali 105 dikali 70 cm. Prosesnya itu kontinu. Mesin yang ketiga adalah mesin pencair coklat dengan kapasitas 60 kg per 100 menit dengan dimensi 18 dikali 65 dikali 119 per cm. Prosesnya itu kontinu. Yang keempat adalah mesin mixer vertikal pencampur dengan kapasitas 100 kg per 25 menit dengan dimensi 75 dikali 75 dikali 110 cm. Prosesnya itu batch. Nomor 5 adalah mesin pencetak produk dengan kapasitas 300 kg per jam dengan dimensi 175 dikali 102 dikali 198 cm dengan proses kontinu. Berikutnya adalah mesin packaging roll dengan kapasitas 1200 pieces per jam dengan dimensi 80 dikali 110 dikali 120 cm. Proses dari mesin packaging roll ini adalah kontinu. Baiklah, beberapa paparan tadi merupakan gambaran perancangan pabrik yang akan kami buat, di mana kami akan membangun pabrik tipa-tipa dark coklat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa bertanya di kolom komentar dan sekiranya kami bisa menjawab nanti akan kami jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.